got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas sebelum pembelajaran dimulai berdoa dulu ya. Ketua kelas tolong pimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam. Nah, kelas ibu ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Afriansyah Rifeldi, Aisyah Ramadhani, Azira Afiantama, Ibu. Bintang Santika, Cantika Riani, Diana Dwinov, Sakit, Bu. Evelyn, Ya, Bu. Fadia Kalisa, Fatima Zahra, Hazlina Hazlin, Indah Arlina, Keisha Nabila, Zayah Aurasi, Kirana Cinta. Nah, oke kelas, sebelum pembelajaran dimulai, ada nggak yang punya kata-kata motivasi untuk membangkitkan semangat teman-temannya? Ada nggak? Saya, Bu. Ya, oke, Belin. Oke. Jadi ya, Bu. Tetap semangat walau kita hampir gila untuk mencari yang mana yang salah dalam membereskan akademik. Pembelajaran kita. Nah, oke, untuk pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita itu cuma tentang kartu persediaan metode pertekstual dengan metode rata-rata bergerak. Nah, kelas ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajarnya tentang apa? Metode pencatatannya gimana? Perpetual kan? Ya. Nah, ada yang masih ingat bedanya pencatatan dengan metode fisik sama perpetual? Ingat, Bu. Oke, Marin. Kalau fisik itu di akhir periode dicatatnya, kalau perpetual itu setiap ada transaksi dicatat. Oke, betul ya Farid. Berarti semuanya udah paham ya sama penjelasan dari Farid. Nah, jadi kelas perbedaan metode fisik dan perpetual itu bisa dilihat di depan. Kalau pencatatan secara fisik atau periode itu dicatatnya tuh di akhir periode. Soalnya kenapa? Karena biasanya perusahaan yang menggunakan metode fisik ini perusahaan yang menjual barang-barang yang kecil, yang perhitungan harga pokoknya itu sulit. Contohnya perusahaan permen, kan ada banyak jenis permen. Jadi susah menentukan barang-barang yang kecil tuh. Tapi kalau dengan menggunakan metode pencatatan perpetual, dicatatnya itu tiap tanggal transaksi. Soalnya perusahaan yang menggunakan metode perpetual itu perusahaan yang menjual barang-barang yang besar dengan harga yang mahal. Contohnya elektronik, itu di tiap tanggal bisa kita menentukan harga-harga pokoknya gitu. Paham ya? Paham. Nah, kelas minggu lalu kan ibu udah ngasih soal kan, tapi kan kita cuma bahas metode FIFO sama LIFO. Sekarang coba buka soalnya lagi, kita bahas yang metode rata-rata bergerak. Di grup ibu kirim kan soalnya? Ya. Tahun berapa ya? 2017. Bulan? Soal nomor satunya apa? Persediaan barang Persediaan 100 unit 100 unit. dengan harga 25.000. 250 unit 250 harga 17.500. Berapa jumlahnya? 18.625. Oke. Nah, kalau pakai metode rata-rata bergerak, ini langsung kita tambahin ya. Kasih garis kiri. 100 sama 250? 350. Nah, yang 7.500 ditambah 18.625. Itu dulu, Bu. 26.125.
125. Ya. Nah, buat menentukan harganya nanti yang kita pakai di penjualan, jumlah dari kolom di saldo dibagi sama unit berapa hasilnya? 78.643. Ya. Nah, ini harga yang didapatkan nanti kalau kita ada transaksi penjualan. Nah, tanggal berapa lagi transaksinya? Tanggal 6. Penjualan. Di mana kolomnya? Berapa unit? 150. Nah, kalau kita pakai metode rata-rata bergerak, angkanya langsung aja kita ambil ya. Berapa? 150. Nah, kalau dari penjualan harganya kita pakai yang dari sini, bukan yang dari atas atau bawah ya. Berapa jadinya? 11.166.996. Kalau kanan gini kan? Ya. 196. Nah, ini berapa sisanya lagi? 200. Nah, dari sini berapa? 14 juta. Dari mana datangnya? 200. 26 dikurang sama ini ya. Berapa jadinya? 14.928.550. Yang dibagi sama 200. 550, Bu. Berapa datangnya? 74.000. Tetap ya? Nah, paham sampai sini yang penjualan? Paham. Nah, tanggal berapa lagi? 10. Lu ngapain? Pembelian. Mana kolomnya? In. Berapa? 200. Harganya? 75.000. Totalnya? 15 juta. 15 juta. Nah, berapa jumlah yang kita punya jadinya? 400. Total jumlahnya? 29.928.550. Tahu kan dari mana dapatnya? Tahu. Nah, berapa harga per unitnya? 821. Nah, lanjut tanggal berapa lagi? 15. Di kolom Out. berapa? 180. Harganya berapa? 74.821. Berapa totalnya? 13 juta. 467. Nah, berapa barang kita tersisa? 320. 220. Jumlahnya? Harga per unitnya? 70. 770. Harga per unitnya? 84.800. 82. 421. Yang mana nih? 74 apa 82? Penjualannya sama. 882. Itulah tentang nih. Penjualan tuh tetap rasanya. Penjual tuh tetap rasanya. Dua-dua ada satu. Kalau udah 5 ke atas buatin aja. Iya. Satu. Jadi bapak. Jadi 822. Kan dua-dua, Bu. 822. Ya. Ya, Ini kalau bagus. 6. 822. Kali 500. Total
Totalnya 875. Nah, totalnya 470. harga jumlahnya 35 juta 35 335 335 770 770. Per unitnya 75 75 182. 182. Nah, tanggal berapa lagi? 20 ngapain? Ngatur pembelian. Ya. Ngatur pembelian di mana taruhnya? Tapi pakai kode. Ya. Berapa unit? 15. Harganya? 75.500. Tahu asal harganya? Tahu. Dari pembelian tanggal 18 ya. Jumlahnya? 1.132.500. Berapa lagi? Total unit kita ada lagi 455. jumlahnya 34 34 203 203 270 270. Harga per unitnya 75 75. 172. Paham yang rektor pembelian? Paham. Oke, lanjut. Tanggal berapa lagi? Tanggal 22. 22 ngapain? Jualan. Berapa unit? 120. 120. Harganya yang mana? 75. Totalnya 9 9 juta 20 9 juta 020. Nah, sisa persediaan kita 335. totalnya 25 25 182 182 650. Per unitnya 75.172. 72. Tanggal berapa lagi? 25. Ini terakhir kan? Ya. Apa? Retur penjualan di mana? Berapa unit? 2. Berapa harganya? Totalnya 150 344 nah, berapa sisa persediaan kita? 337. 337. Totalnya 25 25 332 332 974 974. Ya. Per unitnya 75.172. udah selesai ya. Ya. Nah, coba dulu dibikin yang metode rata-rata bergerak. Nah, yang metode rata-rata bergerak nih ada paham semuanya? Paham. Siapa yang nggak paham? Ya, Zelti bagaimana ya nggak paham? Yang mananya Zelti? Harga penjualan. Ada saldo yang ini. Ini. Nah, Zelti ini kita tambahin dulu per unitnya. Nah, per unit saldo kita kan ada 100, ada 2 barang. Yang pertama kan 100, yang kedua 200, kita tambahin kan jadi 350. Nah, jumlahnya nih kita juga tambahin Zelti 7.500 sama 18.625 nih. Habis kita tambahin, baru kita bagi sama si 350, baru dapat harga per unitnya. Nah, paham Zelti? Nah, bagian nah, untuk mencari harga per unit menggunakan metode rata-rata bergerak, harga dari jumlah saldo ini kita bagi sama harga per unit. Ya, yang pokoknya kolom jumlah dibagi sama kolom unit. Nah, baru dapat harga per unitnya. Paham Zelti? Nah, harga ini nanti yang kita pakai buat di bagian kolom penjualan yang ini. Paham? Kalau harga dari kolom pembelian pakai yang dari soal. Paham ya?
pembelian, harganya itu diambil dari soal. Kalau penjualan, harganya itu diambil dari harga satu. Nah, kolom ini kan sebenarnya bukan kolom penjualan, tapi kolom untuk mencari harga pokok. Yang perpetual kan tadi kita sama kayak konsep awal mah, kita nyari harga pokok setiap transaksi. Kalau pembelian kita nggak perlu nyari harga pokoknya. Jadi kalau kita jual ke customer, harganya dari soal. Tapi kalau untuk catatan perusahaan pakai harga pokok ini. Paham nggak bisa? Nah, ada lagi yang belum. Nah, oke kelas, dan ini catat dulu ya. Nanti Ibu mau jelasin cara cari total penjualan, total pembelian, HPP sama laba bersih. Abis itu ada kerjain tugas yang Ibu kirim di WhatsApp group nanti ya. Oke. Kan di garis. Nah, kelas kita kan udah selesai materi persediaannya nih. Kita udah belajar tentang persediaan fisik, perpetual, metode FIFO, LIFO, sama rata-rata bergerak. Nah, kita juga udah bikin latihannya. Nah, yang latihan yang baru di kelas ini buat tugas minggu depan ya, dikerjain ya. Nah, jadi kita bisa langsung uas aja lagi, nanti Ibu tinggal ngasih kisi-kisi. Nah, ada nggak yang bisa ngasih kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Seperti persediaan itu adalah kartu yang memberikan kita untuk menjaga kebutuhan kita. Ya. Nah, terus isi-isinya ada persediaan awal kita, penjualan kita, pembelian, itu yang bisa Apa aja metodenya tuh? sama FRX. Oke, berarti udah paham ya semuanya tentang persediaan ini? Nah, kelas, gimana pembelajaran kita hari ini tentang persediaan? Seru.